Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, minggu ini kita akan belajar mengenai tampak. Ya, apa itu tampak? Tampak adalah gambar ortografis dari bagian luar bangunan yang dilihat secara horizontal. Ingat ya, ini adalah gambar ortografis. Jadi, ketika digambarkan itu tidak seperti ini. Walaupun ini terlihat tampak, namun ini terlihat ada perspektifnya gitu ya, tidak satu bidang, tidak dua dimensi atau ortografis ya. Nah, kalau ini kan ortografis ya. Jadi dia lebih tepat dua dimensi. Kalau ini masih terlihat tiga dimensi seperti gambar perspektif. Jadi kalau yang ini adalah gambar yang salah karena dia masih terlihat seperti tampak perspektif, sedangkan yang warna hitam putih ini betul karena dia merupakan gambar ortografis dua dimensi ya, tidak terlihat ada perspektif atau tiga dimensi gitu ya. Itu gambar tampak. Nah, untuk membuat gambar tampak, kita ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan. Di antara lain, ketika kita akan membuat gambar tampak, kita harus memilih tampak muka atau fasad mana yang lebih disukai oleh pemerhati atau banyak orang gitu ya. Yang mana tidak bukan berarti kalian harus membuat gambar tampak secara keseluruhan, entah itu tampak depan, samping, belakang, kanan kiri gitu ya, nggak perlu semua, tapi cukup cari mana yang bisa memberikan informasi lebih banyak yang menampakkan atau fasade yang paling menarik, banyak bagian yang paling menarik bagi pemerhati ya. Nah, tampak-tampak yang mungkin dinding masif tidak ada bukaan gitu ya, mungkin dinding tetangga kanan kiri sudah berdempetan dengan tetangga, nah itu tidak. Nah, untuk pemilihan gambar tampak itu juga bisa disesuaikan dengan alasan atau tujuan dari fungsi bangunan tersebut gitu ya. Misalkan contohnya kita mau membuat tampak fasad dari bangunan mall. Nah, kita harus tentunya harus disesuaikan dengan tampak mana nih yang paling berkaitan dengan fungsi bangunan mall. Contohnya misalkan mall itu banyak terdapat reklame atau iklan-iklan ya, papan iklan. Nah, tentunya yang harus kita bikin adalah gambar yang ada papan iklannya. Misalkan tampak depannya ya, ada papan reklamenya, ada papan iklannya gitu ya. Ada reklame-reklame yang menampilkan berbagai macam produk atau brand yang dijual di mall tersebut gitu ya. Itu yang harus ditunjukkan, itu yang harus dibuat tampaknya. Sedangkan misalkan bagian belakang itu dinding masif, tidak ada bukaan, tidak ada iklan reklamenya, ya hanya dinding masif saja gitu ya. Itu boleh dihilangkan, itu tidak perlu digambarkan gitu ya. Jadi yang digambarkan yang area yang memberikan tampak-tampak yang berkaitan dengan fungsi atau tujuan utama bangunan tersebut saja gitu ya. Itu contoh pemilihan tampak. Nah, di sini ada beberapa contoh juga tampak ya. Ini untuk melihat jumlah tampak itu bagaimana gitu ya. Jadi jumlah tampak itu tergantung kepada berapa banyak bagian yang menarik yang bisa kalian sajikan yang memberikan informasi dari fasade bangunan berdasarkan kepada tujuan atau fungsi bangunan tersebut apa gitu ya. Seperti tadi shopping mall gitu ya. Nah, kemudian di tampak juga harus bisa memperlihatkan profil atap. Atapnya seperti apa gitu ya, itu bisa diperlihatkan di tampak. Kemudian bisa juga memperlihatkan bidang bangunan yang berundak, itu diperlihatkan di tampak gitu ya. Kemudian ada cukup banyak di sini ya, bagaimana hubungan tampak dengan potongan gitu ya. Ada sebagian dalam denah itu ada sebagian yang menjadi tampak, ada sebagian yang menjadi potongan gitu ya. Misalkan ada area yang terpotong dan ada sebagian area yang hanya terlihat tampak gitu ya. Itu juga bisa disajikan gitu ya untuk memberikan tujuan presentasinya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian di dalam membuat tampak juga, kalau kalian kita punya lahan berkontur, usahakan itu digambarkan juga ya, area tanah berkonturnya itu harus digambarkan juga gitu.
Nah, ini perlu diingatkan kembali ketika kemarin di denah kita sudah belajar ya jenis notasi untuk tampak itu seperti apa. Jangan gunakan tampak depan, tampak belakang, samping kanan atau samping kiri. Usahakan tidak menggunakan itu, tapi gunakanlah notasi angka atau notasi huruf atau arah mata angin. Misalkan tampak utara, tampak selatan, tampak timur, tampak barat. Gitu ya, barat laut, timur laut, tenggara gitu ya. Itu boleh gunakan arah mata angin. Atau juga bisa gunakan notasi huruf seperti tampak A, tampak B, tampak C, tampak D. Juga boleh menggunakan notasi angka, misalkan tampak 1, tampak 2, tampak 3, tampak 4. Silahkan, tapi jangan gunakan notasi tampak depan, samping, belakang gitu ya, tidak. Soalnya itu mengandung persepsi yang berbeda nanti setiap orang yang melihatnya gitu ya. Nah, kemudian ini contohnya untuk proyeksi tampak gitu ya. Nah, contohnya misalkan kita punya tampak atas nih, atau denah ya, tampak atas, kita proyeksikan menjadi gambar tampak depan. Ini dari tampak atasnya atau denah, kita proyeksikan menjadi gambar tampak. Nah, kita lihat garis titik ujung ini, atap ini akan jatuh di sini. Jadi kita proyeksikan garisnya, garis atapnya diturunkan, kemudian titik atap ini kita turunkan juga. Kita turunkan juga si bubungan atap yang kecilnya, kemudian ini juga diturunkan, kemudian perbedaan ketinggian atap di sini juga diturunkan, kemudian atap yang ujung ini juga kita turunkan ya. Nah, setelah ini kita baru buat gambar tampaknya. Nah, tentunya ketinggian dari bangunannya itu ditentukan berdasarkan gambar potongan yang sudah kita bikin. Ya, jadi kenapa ketika urutan membuat gambar itu setelah denah tidak tampak dulu, tapi gambar potongan dulu. Karena dengan gambar potongan kita akan tahu tinggi bangunan berapa meter, tinggi atap berapa meter gitu ya. Nah, ini untuk menentukan tinggi bangunannya berapa meter, tinggi atapnya berapa meter, kita bisa lihat dari gambar potongannya gitu ya. Nah, contohnya lagi ini, misalkan kita punya massa bangunan yang disubtraktif dan aditif ini. Kita akan buat gambar tampaknya. Kita proyeksikan nih, ujung ini kita tarik ke depan menjadi titik yang ini. Kemudian ujung ini kita tarik ke depan menjadi gambar titik ini. Kemudian ujung ini juga digambar menjadi titik yang ini. Kemudian yang bawah kita tarik menjadi titik yang ini. Yang atas kita tarik ke depan menjadi area ini. Kemudian yang atas juga ini kita tarik menjadi area ini. Yang atas kita tarik menjadi area ini. Kemudian yang ujung kita tarik menjadi area ini. Yang ujung ini tarik juga. Yang ini juga tarik. Hingga sampai semua titik dari pertemuan bidang di massa bangunan ini kita tarik. Pokoknya semua yang terlihat dari luar, dinding luarnya gitu ya, selimut bagian luar bangunan kita tarik, semuanya kita proyeksikan menjadi area ini. Kita hubung-hubungkan, setiap titiknya kita hubung-hubungkan sehingga jadilah area ini, area hijau. Nah, area hijau ini kita pindahkan menjadi area ini, menjadi gambar 2 dimensi atau ortografi gitu ya. Nah, contohnya lagi ini kita punya bangunan nih. Bangunannya kita proyeksikan, kita mau bikin tampak sisi sini nih, sisi yang pendeknya, tampak sisi bangunan yang lebih pendeknya kita bikin. Nah, kita proyeksikan mulai dari lantai. Nah, misalnya dari atap ya, kita proyeksikan, kemudian bubungan lantainya kita proyeksikan, kemudian bubungannya kita proyeksikan ya, jurainya kita proyeksikan ya, bukaannya kita proyeksikan, lantainya pun kita proyeksikan, bubungan area ring bulknya kita hubungkan, area lantainya juga kita hubungkan gitu ya. Kemudian area jendelanya juga ya, rosternya kita hubungkan gitu ya. Rosternya kita hubungkan. Nah, semua yang ada di sini kita hubung-hubungkan. Yang ini juga jendela ini kita hubungkan. Jendela yang atas ini kita hubungkan gitu ya. Semuanya yang terlihat dari tampak ini tinggal diproyeksikan menjadi gambar 2 dimensi gitu
gitu ya. Nah, untuk tingginya sama, kita harus melihat gambar potongannya. Potongan bangunannya berapa tingginya, potongan atap tingginya juga berapa, itu silahkan dilihat dari gambar potongan. Nah, setelah tampak sisi yang sempit, yang pendeknya ini kita terbuat gitu ya, udah dibuat, silahkan kita tinggal buat proyeksi yang gambar tampak yang memanjangnya, yang lebarnya gitu ya. Tinggal kita proyeksikan saja dari gambar tampak yang ini ya. Misalkan dari lantainya, kita lihat yang biru ini menjadi area lantainya, kemudian area ring bulknya, kemudian area lisplangnya, kemudian area jurainya, tinggi jurainya, kemudian tinggi bubungannya. Silahkan ini bisa diproyeksikan menjadi tampak yang lebih lebar ya, tampak sisi yang lebarnya ini. Gitu.